Halo Sobat Komsos, kita ketemu kembali di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, kali ini saya seperti biasa didampingi Pastor Postinus. Iya, Pastor. Tapi kami tidak ngobrol berdua ya Pastor ya. Iya, Kali ini Pastor. ada tamu istimewa nih. Oh, ya. Wah, pakai baju yang sama. Batik ya. Batiknya keren nih. Sayang kita nggak dikasih juga Pastor. Kita warna-warni kita ya. Iya, kalau berempat pakai seragam yang sama kan kayak PNS. Atau anak panti asuhan. Ya, ada Bapak Paulus dan Ya, Ibu Suci. Ya. Ini ngomong-ngomong suami istri atau adik kakak? Suami istri. Oh, suami istri. Kakak adik ketemu gede. Sudah berapa lama menikah? Kami menikah sekitar 34 tahun, menginjak 35. 34, Oh, iya? menginjak Waduh. 35. Gak bosen nih, gak bosen. Gak pengen cari yang lain, Pak Paulus. Ya. Masa-masa itu sudah lewat. Oh, jadi sekarang udah. Awal-awal gejolak ya, kami pasutri biasa juga yang mengalami relasi naik turun juga. Sekarang sih udah ini aja lah gitu ya. Relatif lebih stabil. Udah lebih stabil. Iya, tadi kan saya bicara kenapa 34 tahun itu nggak bosen ya. Karena yang kita mau bahas sekarang ini adalah pasangan-pasangan muda yang di bawah 5 tahun itu udah ributnya pengen cerai gitu loh. Nah, Pastor Postinus kira-kira banyak nggak nih ngalamin kasus-kasus yang di bawah usia perkawinan 5 tahun itu udah mulai mengajukan anulasi? Ada beberapa sih, Pastor Iya. ya. Ini juga catatan untuk kita ya. Karena baru 2 tahun atau bahkan ada yang 1 tahun, bahkan ada yang bulan ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, itu ya lalu sudah muncul masalah. Dan masalahnya itu sangat fatal ya misalnya ya. Lalu mereka mengajukan anulasi ya, pembatalan perkawinan. Jadi sudah mulai banyak gitu ya di kita. Nah, maka ini kita juga bicarakan hal ini. Kenapa sih akar permasalahannya itu apa sih sebenarnya? Kalau dari sisi kami itu kami menemukan ya akarnya. Misalnya mereka itu ketika pacaran itu tidak sungguh-sungguh saling mengenal satu sama lain. Ya. Nah, itu. Ya. Nah ini. Lalu Padahal tidak pacaran ya. Padahal pacaran Itu. tapi tidak Itu. saling mengenal. tidak saling Iya, iya. mengenal itu. Iya. Ya, itu. Jadi misalnya dia tidak tahu karakter pasangannya ini. Pasangannya. Itu jadi error in qualitate persone ya. Oh. Jadi dia error, dia salah menebak karakter orang ini sepertinya manis-manis di waktu masa pacaran. Padahal pacarannya 5 tahun misalnya atau 6 tahun. Pas menikah baru ketahuan aslinya, bisa melakukan KDRT, bisa juga tidak mengurus keluarga, bisa tidak peduli dengan dia, macam-macam itu ya, bisa keluar sampai larut malam. Jadi seperti bukan suami istri gitu. Atau ada impotensi, tidak bisa melakukan hubungan suami dan istri. Itu tidak ketahuan, tapi sebenarnya sudah ada sebelum perkawinan. Itu pasti. Ini ada satu cerita kisah nyata tapinya ya. Ya. Jadi pasangan itu suami istri baru menikah, masih muda nih pasangan masih muda, baru seminggu menikah. Tiba-tiba si suami itu bangun dari tidurnya, lihat istrinya lagi tidur, dia bilang, kenapa ya aku mau menikah sama orang ini gitu. Sampai begitu loh, betul loh. Dan sejak itu dia tidak pernah mau lagi satu kamar. Ya bahkan inginnya berpisah. Nah ini kan luar biasa ya. Fenomena ini dulu kayaknya kita jarang dengar gitu loh. Dengar. Tapi kok sekarang jadinya seperti terkesan banyak. Ribut, cekcok di bulan pertama perkawinan hanya gara-gara salah menaruh tempat centong nasi. Gitu kadang-kadang. Atau cara masak yang berbeda. Karena di keluarganya yang satu pakai rice cooker itu berasnya dicuci terpisah di tempat itu, taruh di rice cooker. Yang satu lagi di tempat rice cooker dicuci.
Nah itu ribut suami istri itu, nggak boleh begini. Istrinya bilang, saya diajari mama begini gitu. Ribut seperti itu. Odol itu, juga. Odol, gitu, kayak gitu. Nah itu juga terjadi pada kami itu. Sekarang kita cerita nih, 34 tahun bisa bersama-sama, apa nggak pernah ada masalah dalam keluarga gitu? Masalah pasti ada, ya. Cuman mungkin masalah bagi kami belum tentu masalah bagi pastutri lain. Misalkan masalah bagi kami juga mungkin juga masalah besar bagi kami, belum tentu buat yang lain itu besar, gitu. Tapi bagi kami besar. Misalnya gini, Pastor sama Pastor, kalau kami itu berbeda personality plus, sangat bertolak belakang gitu. Saya perfeksionis. Kalau ini asal-asalan. Kelihatan dari mukanya. Jangan-jangan milih Ibu Suci juga asal-asalan. Jangan gitu. Itu beda. Tapi sudah 34 tahun loh. Biasanya kan kalau kita pacaran kan kita selalu tertarik pada sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Betul. Saya orangnya gitu kok. Saya melihat Suci kok orangnya kalem, lembut, rapi. Saya tertarik karena itu, bukan karena tertarik karena sanguin seperti saya, bukan gitu. Karena berbeda itulah saya tertarik ada sesuatu yang baru nih gitu. Gitu. Jadi misalkan gini, Mas Sur, pada awal-awal pernikahan tuh, karena saya si perfeksionis rapi semua gitu kan, menata barang harus di sini, misalkan di kamar mandi, misalkan saya selalu susun dari yang tinggi sampai yang ke rendah. Misalkan shampoo paling tinggi nih simpan di belakang, terus sabun lebih pendek dikit di sebelahnya, terus sampai ke yang paling kecil tuh, mereknya saya balikin harus menghadap ke depan. Parah ya. Nah kalau Paulus ini kan karena sanguin kan, begitu dia mandi bisa ini tempat berpindah-pindah gitu kan. Sekali 2 kali sih nggak jadi masalah. Karena pertama pernikahan kan toleransinya tinggi, Pastor. Sangat cinta, sangat tinggi lah. Jadi udah diberesin aja. Tapi lama-lama kesel juga, Pastor. Nah ini dari pihak yang saya melihatnya kan pada waktu pacaran kan dia orangnya rapi, saya orangnya agak berantakan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang itu yang nggak beres dibereskan, saya kan merasa senang kan. Aduh, ini pilihan saya cocok gitu ya. Setelah menikah, sesuatu yang saya senangi itu buat saya itu jadi sesuatu yang menyebalkan. Iya, ini kok saya hidup Pak. Betul. Ini hidup diatur. Ini hidup di rumah tangga atau di penjara. Ini harus menghadap ke sana. Seperti itu. Jadi apa yang dulu itu kembali positifnya kagumi saya itu ternyata begitu menikah itu kok ini sesuatu yang jadi yang menyebalkan gitu. Pada tahap-tahap awal itu. Seperti itu yang terjadi. Nah, menurut Pastor, kalau menikah itu berarti menyatukan dua pasangan ini menjadi satu yang sama, ataukah memang berbeda, tetap berbeda karena manusia itu punya pribadi yang berbeda. Tapi masing-masing harus bisa menyadari gitu. Atau mana nih yang sebetulnya yang disebut menikah yang baik itu gitu loh, Pastor. Memang ini sangat bagus ya karena kita berhadapan langsung dengan yang sudah punya pengalaman di dalam perkawinan yang sudah 34 tahun gitu ya. Bapak Paulus dan Ibu Suci itu ya. Nah, memang di dalam kitab suci itu ya, di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6 dikatakan di sana bahwa mereka bukan lagi dua tetapi satu daging. Satu daging yang dimaksud adalah supaya mereka bersekutu, satu arah, satu misi. Tetapi memang mereka tetap dua pribadi, itu ya. Jadi ketika ada dua pribadi yang berbeda ini, maka sebenarnya bukan dicari-cari perbedaannya, tetapi justru mereka saling melengkapi, saling menguatkan, dan itu sesuai dengan kitab Kejadian ya, Pak Steve ya. Di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Mereka itu menjadi penolong. Jadi istri itu menjadi penolong bagi suami. Maka diambil dari tulang rusuk. Jadi bukan ditambahkan. Tetapi mereka sepadan dan menjadi penolong. Kan bagus sekali ini kan. Tidak baiklah manusia kalau seorang diri saja. Maka marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Ya, segambar dengan Allah. Jadi luar biasa sebenarnya kan dalam keluarga berarti ketemu gambar Allah, gambar Allah.
Berarti yang membangun keluarga ini adalah citra dan gambar Allah. Bagaimana supaya bisa mewujudkan gambar Allah itu? Ya dengan saling menolong, saling melengkapi, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka sangat bagus sebenarnya Pak Stevia dan Ibu Suci dan Pak Paulus ya, di dalam ajaran resmi gereja yang dikeluarkan oleh paus kita ya, di dalam Amoris Laetitia. Dia mengatakan bagus sekali. Tidak ada keluarga yang langsung turun dari surga dan sempurna. Enggak ada. Betul. Ada kekurangan, tetapi karena berjalan berdua bersama-sama, maka Allah menyempurnakan keduanya. Bisa menuju kekudusan karena mereka setia di dalam ikatan perkawinan ini. Jadi kesetiaan ini yang harus dipelihara di dalam ikatan perkawinan. Dan kami berterima kasih itu ya Pak Steve ya. Gereja berterima kasih kepada Ibu Suci dan Bapak Paulus sebagai suami istri ya. 34 tahun luar biasa itu ya. Pasti itu ya jatuh bangun, tetapi bisa setia. Nah ini petuah-petuah ini harus ditularkan juga kepada pasutri muda ya. Kiat-kiat itu ya. Apa sih? Kenapa harus bisa bertahan sampai sekarang gitu ya? Ini yang luar biasa. Itu pasti ya itu. Kita sih bicara aja nih jujur-jujuran. Pak Paulus pernah nggak mengalami satu kondisi gitu? Wah, kayaknya kalau cewek lain kelihatannya lebih sempurna nih daripada Ibu Suci. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau lebih sempurna saya nggak pernah. Bahwa melihat orang wanita lain itu lebih cantik, tapi bahwa lebih sempurna saya agak meragukan, karena buat saya juga toh misalkan amit-amit terjadi, saya misalkan menjadi wanita dengan yang kelihatannya sempurna, saya akan mengalami fase yang sama juga dengan Suci juga. Saya punya pikiran seperti itu. Tetap akan tadi hal seperti itu. Jadi akan ngalamin lagi akan ngalami hal yang sama kalau saya sendiri tidak berubah, tidak menyadarinya seperti itu. Jadi cuma ganti baju aja, tapi sebetulnya penderitaan tetap itu lagi ya. Betul. Masalahnya akan sama. Masalahnya akan sama kan? Ganti orang ya, orangnya ganti, masalahnya tetap. Iya gitu ya, walaupun mungkin dari segi yang berbeda. Jadi mending tetap orang. Ibu Suci sendiri pernah nggak? Sebetulnya yang gini mah kurang ganteng gitu. Kalau dari segi fisik enggak, cuman ya itu sifat tadi kan. Kenapa sih saya punya suami yang begini gitu. Udah pernah coba nggak cari yang lain? Nggak, jadi memang kalau lihat dari perbedaan itu kan kami nggak pernah berpikir kok gitu ya, setelah menikah kok jadi gini. Kita bayangan kita waktu pacaran soal menikah bangun rumah tangga yang seperti apa, setelah menikah kok kehidupannya seperti gini ya. Ngalamin ya? Kekagetan itu ngalamin mengalami dan itu memang satu hal yang kelihatannya nggak harus kami jalani dan harus kami atasi. Tapi bukan berarti bahwa dengan ada masalah itu lalu ya sudahlah kita selesai sampai di sini, seperti itu enggak. Biasanya kalau ada permasalahan nih, ribut gede atau gimana, biasanya solusinya apa sih yang dijalanin sampai akhirnya masalah itu bisa terselesaikan gitu? Kan kalau nggak terselesaikan nih pasti udah nggak ada di sini kan? Masih ada di sini berarti percikan-percikan ombak-ombak besar itu kan bisa dihadapi kan? Nah, triknya gimana nih bisa itu? Itu sebetulnya terjadi perbedaan drastis pada saat kami sebelum berkomunitas, komunitas yang berbasis keluarga tentunya ya, dengan setelah berkomunitas dengan berbasis keluarga. Kalau dulu mungkin pada saat kita ada cekcok, ada perbedaan, itu langsung menyalahkan pasangan. Kamu yang salah gitu kan, kamu sih gitu kan. Gua bener gitu ya. Saya selalu benar gitu dulu. Tapi setelah berkomunitas kan kita dapat apa ya? Pencerahan. Ya. Ternyata bukan dia yang harus berubah, saya yang harus berubah. Nah di situ mulai mungkin gimana? Ya, seperti itu. Jadi memang kami beruntung sekali bahwa kami terlibat di dalam komunitas yang berkaitan dengan keluarga. Di sana juga kami menyadari dan belajar banyak bahwa seringkali itu kita bereaksi atas perasaan yang muncul spontan. Padahal perasaan yang muncul di luar itu adalah bukan perasaan yang sebenarnya. Kalau kita bereaksi atas perasaan yang muncul di luar itu, maka reaksi kita itu jadi salah. Misalkan kalau contoh hal yang sederhana aja, misalkan saya marah karena contoh dengan suami istri aja ya, mungkin dengan anak juga seperti itu ya.
barusan kejadian. Kemarin malam itu anak telepon. Telepon, kemudian dia bilang bahwa dia itu habis mengalami satu peristiwa karena nabrak seperti itu. Saya yang pertama waktu mengatakan, kenapa bisa tabrak itu perasaan? Ada perasaan, anak dia ceroboh seperti itu. Tapi kalau saya amati perasaan, kalau saya bereaksi dengan perasaan seperti itu, saya akan langsung tegur anak itu. Dia masih bisa ini kejadiannya, kok kamu ceroboh? Tapi saya bereaksinya pada waktu itu, setelah itu saya yang coba dalami perasaan dalam saya itu, saya khawatir. Karena waktu itu sudah malam, dia sendirian, di sana ada masalah. Jadi saya khawatir terjadi apa-apa, jadi reaksi saya itu lain. Oke, nggak jadi masalah, saya segera jemput ke sana, lihat menemani dia mengatasi masalah. Lihat yang tabrakan yang tabraknya nggak jadi masalah, hanya motornya saja. Ya saya senang lihat anak saya itu dalam keadaan itu. Ya reaksi saya ya biasa aja. Lalu anak itu sampai minta maaf seperti itu, buat saya nggak jadi masalah. Oke, yang penting keadaan udah beres. Ya itu ya, jadi saya ngalami bahwa perasaan yang terdalam saya itu saya khawatir. Karena kalau saya bereaksi dengan perasaan yang terluar itu, reaksi saya akan lain. Akan mengolahnya anak itu. Malah jadi makin menjatuhkan. Betul. Malah makin menjatuhkan. Iya, jadi memang kalau di sini tuh tadi bisa kita ambil kesimpulan, kalau mau pasangan kita berubah, kita sendiri yang harus duluan berubah kan, seperti itu ya. Nah, Pastor, di sekarang ini kan banyak nih anak muda yang mulai mengajukan anulasi itu dengan alasan berbeda. Tidak seperti waktu pacaran dulu gitu dan gitu. Jadi saya seperti ditipu nih, Pastor. Nah, seperti itu. Menurut Pastor, apakah alasan berbeda ini bisa dijadikan alasan untuk anulasi? Tidak selalu, Pak Stef ya. Tidak selalu ya. Walaupun kita sudah beberapa kali membahas ya mengenai anulasi ini, tapi baik juga kalau kita singgunglah sedikit ya. Jadi memang anulasi itu sangat berbeda dengan perceraian. Karena kita tidak pernah mendukung dan mengakui perceraian sipil. Nggak pernah itu ya. Nah, anulasi itu artinya adalah pembatalan perkawinan yang memang sejak semula itu tidak sah atau ada masalah. Nah, kalau berkaitan dengan ini tadi soal berbeda. Misalnya salah satu saya kan ada itu kan error persone, jadi salah orang. Itu bisa menjadi dasar. Ya, salah orang, saya maunya Wati, yang saya dapat Sri misalnya kan, itu kan error persone itu ya. Atau yang kedua, saya maunya perempuan itu yang karakternya misalnya baik banget, pendoa. Pas sudah menikah rupanya tidak suka berdoa misalnya, berarti saya error atau salah di dalam kualitas seseorang. Atau saya maunya orang itu adalah seorang polwan misalnya, saya maunya polwan, kualitasnya polwan itu ya. Rupanya dia tipu saya. Jadi penipuan ini juga jadi masalah ya, apalagi kalau salah kualitas orang. Tetapi kalau dalam kenyataan bahwa suami dan istri setelah menikah lalu berbeda satu sama lain, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar anulasi itu ya. Memang manusia berbeda itu ya. Jenis kelamin saja sudah beda. Wanita dan pria itu kan udah beda itu ya. Karakternya juga beda. Maka diusahakan di dalam perkawinan ini bagaimana mereka mengayuh bersama-sama bahtera keluarga ini. Kita bayangkan kan keluarga itu seperti bahtera di tengah lautan itu ya. Nah, berarti kehidupan ini ibarat lautan. Maka suami istri ini ya harus mengayuh bersama-sama. Apalagi keluarga itu bagi kita ya kita pahami sebagai gereja mini atau gereja kecil atau gereja rumah tangga. Berarti fondasi apa yang ada di sana? Iman. Libatkan Allah di dalamnya. Jadi bukan hanya manusia saja, tapi berjalanlah bersama Allah. Bayangkan belum ada perjuangan, tapi sudah menyerah. Tidak ada usaha berarti. Bagaimana orang ini bisa berjalan sebagai orang Kristiani, bisa memahami ajaran gereja yang baik. Maka sekali lagi, ini contoh pasangan suami istri yang sudah 34 tahun. Itu ya luar biasa itu pasti. Iya, jadi dari kehidupan Pak Paulus nih sama Ibu Suci kan banyak perbedaan. Setelah menempuh 34 tahun ini, perbedaan itu masih tetap sama ataukah sudah mulai lebih kecil perbedaannya? Perbedaan kan pasti ada ya. Tapi apakah semakin kecil ataukah ya tadinya misalnya ini 10 tetap 10. Ataukah sekarang hanya tinggal 5 gitu? Atau bagaimana nih kondisinya?
Setelah mengalami pengalaman itu, ya tentu saja kita nggak bisa bertahan dengan posisi semula. Tetap ada perbedaan. Adaptasi. Tetapi ada perubahan ya. Kami juga sama. Ya, Suci yang perfeksionis, saya yang agak berantakan. Ya kita saling menyesuaikan diri ya. Jadi standar Sucinya turun, sayanya yang naik seperti itu. Jadi gap itu tidak terlalu lebar. Walaupun nggak bisa di satu titik yang sama ya. Tidak bisa mengharapkan Paulus sama seperti saya gitu dalam hal standar kerapihan atau apa. Tapi sudah lebih baik lah daripada waktu bujangan gitu kan. Malah kadang-kadang saya jadi kaget, Pastor, Pak Step. Misalkan dulu contoh ya, kalau pasang spray kita selalu bersama tuh ya. Karena saya saking perfeksionisnya, kalau misalkan motif bunga itu harus menghadap ke sana gitu ya. Kalau nggak bisa tidur. Ya. Sampai gitu? Iya. Kok tahan? Harus menghadap sana. Nah, pada saat pasang itu ternyata terbalik menghadapnya ke sana. Saya waktu saat itu ya dulu harus balikin sesuai arah bunga itu ke sana gitu ya. Nah, terus dengan berjalannya waktu, saya kan nggak mungkin menuntut Paulus harus sama dengan saya. Ya, saya turunin nih standarnya. Ya kalau bengkok sedikit ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Tapi Paulus juga ternyata saya lihat dia juga berusaha untuk menaikkan. Nah sekarang kalau pasang spray dengan motif yang lain misalkan, tapi harus arahnya ke sana. Pada saat pasang ternyata terbalik nih, Pastor. Kata saya ya udahlah nggak apa-apa. Malah dia nggak, harus saya balik. Harus dibalikkan. Kadang-kadang saya jadi terkaget-kaget. Gue kok jadi begini? Soalnya tahu kalau tidur terbalik gitu tengkurap. Padahal tinggal berbalik arah aja. Jadi satu di kaki kan tidur. Sampai gitu, Pastor. Ternyata saya berubah, Paulus juga mau berubah. Meskipun nggak sama standarnya, nggak sama, tapi kan udah perbedaannya nggak terlalu jauh lah. Jadi mungkin itu inti ya dari sebuah kehidupan perkawinan ya. Nah ini Pas TV ini bagus ya. Kita tandai ini sebagai kunci itu ya. Karena ini sangat bagus tadi. Bahwa Ibu Suci dan Bapak Paulus itu saling menyesuaikan satu sama lain. Apa yang kurang itu mereka turunkan standar, lalu yang kurang dia naikkan standarnya. Itu kan berarti penyesuaian. Lalu yang kedua ini ada yang berubah, saling berubah satu sama lain. Saya tidak bisa mempertahankan posisi saya. Saya harus memberikan yang terbaik untuk pasangan. Nah ini kan sesuai dengan ajaran kita, ajaran gereja. Salah satu tujuan perkawinan itu adalah kebaikan suami dan istri. Jadi bonum conjugum itu ya. Apa sih prakteknya? Prakteknya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bahwa masing-masing mengusahakan mempersembahkan yang terbaik untuk pasangan. Kalau memang yang terbaik saya harus berubah, ya saya berubah. Ya itu ya seperti tadi Ibu Suci, ya saya terlalu perfeksionis. Saya harus berubah supaya suami juga tidak tertekan misalnya. Itu ya. Bisa berjalan, bisa hidup misalnya. Nah, Bapak Paulus sebaliknya. Wah, ini istri saya memang mengharapkan saya rapi. Saya juga rapilah ya suatu saat. Nah, ini kan sesuatu hal yang bagi kita sederhana tetapi sangat penting di dalam hidup berkeluarga. Karena bisa muncul hal-hal yang besar dari hal-hal yang kecil ini gitu ya. Kalau muncul dalam hal-hal kecil saja tidak bisa bersatu, apalagi dalam hal-hal yang besar, misalnya mendidik anak, memikirkan masa depan, mempertahankan kesetiaan. Nah ini Pas Dev ya, itu yang bagus sekali. Jadi kayak saya juga teringat satu slogan seperti itu, boleh katakan slogan atau umpamanya atau apapun ya, bahwa buat saya itu sangat berkesan, bahwa mencintai itu bukan perasaan, tapi mencintai adalah keputusan. Jadi tidak peduli kalau perasaan kan bisa berubah-ubah. Sekarang saya senang, saya cinta, besok enggak. Tapi kalau saya memutuskan saya mencintai, ya saya belajar untuk mencintai Suci, maka itu relatif lebih stabil seperti itu. Mencintai adalah keputusan. Saya sangat terbantu dengan
istilah istilah seperti itu sangat membantu sekali. Itu memang kami dapat juga diantaranya di dalam komunitasnya choice seperti itu ya. Nah ini bagus sekali kita singgung mengenai, karena tadi kan Ibu Suci dan Bapak Paulus bersharing mengenai mereka mendapat banyak hal ketika mereka terlibat dalam komunitas keluarga yang mendampingi keluarga. Nah ini sangat bagus. Mengapa? Karena nanti semoga pasangan suami istri lain itu mengikuti jejak Ibu Suci dan Bapak Paulus. Mengapa? Karena gereja sebenarnya berulang kali menegaskan bahwa mari pasangan suami istri, mari keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Kristen Katolik, jadilah misionaris bagi yang lain, gitu ya. Berusaha untuk menjadikan keluarga Anda sebagai teladan bagi yang lain. Dengan begitu, yang lain juga bisa setia di dalam pasangan suami istri, dalam keluarga itu, dalam ikatan perkawinan, karena melihat contoh yang langsung itu ya. Maka ini sangat penting dan sudah dirasakan oleh Ibu Suci dan Bapak Paulus, mendapat inspirasi sehingga bisa setia sampai 34 tahun. Nah ini juga kita berterima kasih kepada mereka yang membuat, menginisiasi kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang berbasis keluarga dan mendampingi keluarga, gitu ya. Nah, apakah Bu Suci sama Pak Paulus juga ikut mendampingi keluarga muda nggak? Periode yang lalu, dua periode kami mendampingi keluarga muda. Tapi sekarang kita berpindah ke Medior. Ya. Nah, waktu mendampingi keluarga muda nih, punya banyak masalah apa yang ditemui di keluarga muda biasanya? Biasanya mereka yang itu, Pastor, waktu menikah melihat pasangannya perfect, tapi setelah menikah, kok pasangan saya begini? Ternyata sebetulnya sebelum menikah pun mereka berbeda, tapi baru sadar setelah menikah. Jadi perbedaan seperti kami, perbedaan personality plus biasanya, atau komunikasi itu sering jadi masalah. Atau malah kan ekonomi juga ya, sering jadi masalah mereka untuk istilahnya bercerai lah. Ekonomi itu maksudnya ya karena kehidupan keluarganya kurang baik gitu ya, tidak punya kerjaan atau gimana? Mungkin karena terutama pandemi ini semakin banyak nih. Karena misalkan suaminya PHK, jadi cuman istri yang bekerja, atau penghasilan istri lebih tinggi daripada penghasilan suami, gitu-gitulah ya. Itu banyak ya? Cukup banyak. Selama pandemi cukup banyak. Jadi itu kalau nggak siap mental juga ya, terutama buat pria biasanya dia sumber penghidupan, sumber terangkat, tiba-tiba di PHK seperti itu, dia harus tinggal di rumah, itu suatu beban yang nggak mudah juga dihadapi. Jadi juga ada banyak ditemui kasus keluarga muda yang ribut soal uang. Ini penghasilanku, ini penghasilan nggak boleh disatuin gitu, ada ya? Ada. Masih. Ada, makanya perlu juga diberi materi tentang ekonomi, pengolahan ekonomi rumah tangga gitu. Jadi ada anggapan kalau si perempuan punya penghasilan itu uangku gitu. Jadi uangku, tapi kalau uangnya suami juga uangku juga, sering masih adalah seperti itu. Gitu. Nah sebetulnya gimana nih Pastor? Ya memang kalau soal itu gitu. Memang sangat diharapkan seperti harapan Ibu Suci dan Bapak Paulus tadi, bahwa dalam kursus persiapan perkawinan itu diberi satu materi mengenai bagaimana mengelola ekonomi keluarga. Karena ini memang harus kita sadar bahwa masih banyak orang yang memikirkan begini. Uangku, bukan uang kita. Bahkan ada yang memisahkan ya, penghasilan istri dia pisahin dan penghasilan suami dia pisahin. Jadi harta itu bukan harta bersama akhirnya, jadi harta personal. Itu kurang baik sebenarnya, karena ini bisa menjadi pintu bagi kuasa jahat ya untuk menggoda, kan begitu ya. Karena ada penghasilan masing-masing. Lalu yang kedua juga bisa begini ya, ini yang kadang-kadang terjadi di kita itu ya. Kalau misalnya gaji istri lebih tinggi, maka suami itu minder misalnya ya. Mengapa? Karena istri mengatakan gaji saya lebih besar loh daripada kamu. Jadi istri itu pun tidak memposisikan dirinya sebagai pasangan, tetapi dia memposisikan saya yang paling banyak berkontribusi. Nah ini Paus kita itu, Paus Fransiskus itu selalu menekankan, kalau sudah suami dan istri bukan lagi soal itu, mencari perbedaan, mencari siapa yang lebih hebat, tetapi bagaimana supaya keduanya suami istri loh,
bersekutu di dalam keluarga. Nah ini yang sangat penting Pak Steve ya. Maka kita ajak saudara-saudari kita yang sudah menikah ya di dalam keluarga, ya sudahlah bicarakan bersama-sama bagaimana mengelola bersama-sama harta ini atau ekonomi ini itu ya. Bagaimana menyisakan untuk pendidikan anak, bagaimana menyisakan untuk kesehatan ke depan, bagaimana untuk sehari-hari harus dipikirkan bersama-sama. Nggak bisa juga serampangan gitu ya atau gegabah, tapi harus dipikirkan. Mengapa? Karena kita ulang-ulang ya Pak Steve ya. Dan saya rasa udah harus diulang-ulang. Harus diulang. Iya. Kita ini kan fisik ini kan semakin lama semakin tua. Semakin juga kurang kekuatan, cara berpikir juga lemah semakin lama itu. Tapi tanggung jawab semakin banyak, semakin besar. Maka perencanaan di dalam ekonomi ini sangat penting. Planning gitu ya, bagaimana masa depan itu ya untuk kita tidak tahu kapan kita butuh ke rumah sakit. Tapi kalau kita sudah menabung, nah ini penting gitu ya. Tapi jangan sampai ekonomi ini atau harta benda ini merusak relasi yang lebih penting, yaitu kesetiaan di dalam ikatan perkawinan. Jadi itu Pak Stefan dan Ibu Suci dan Pak Paulus. Jadi memang dalam pernikahan yang penting itu relasi. Bukan prestasi ya. Relasi, bukan prestasi. Kalau diukur berdasarkan penghasilan gaji kan prestasi. Tapi kalau keluarga itu bukan itu, tapi itu harus relasi. Ya namanya juga kan harus berjuang bersama-sama Tidak melihat siapa yang porsinya lebih besar berjuangnya. Sama-sama. Dan dalam relasi itu harus ada pengorbanan juga. Karena kan di dalam kitab suci ya misalnya ya di dalam ajaran kita misalnya ya Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Ini bagus sekali. Relasi suami dan istri itu seperti relasi Kristus dengan gereja. Relasi itu kan Kristus berkorban demi gereja untuk menebus kita, gereja. Ini kan pengorbanan juga kan di situ. Maka kalau tidak terjadi pengorbanan di antara pasangan suami istri, juga mungkin kesetiaan itu akan terganggu. Ya itu itu Pak. Dan kembali lagi semua ini harusnya dikomunikasikan ketika masih pacaran. Itu yang sering terjadi. Kalau lagi pacaran itu cuma mikirin mau nonton di mana, makan di mana, atau rekreasi kemana dan sebagainya. Ngobrol pun hanya bukan tentang pribadi, tapi tentang hal yang lain. Nah itu. Tapi itu udah dirasa sudah mengenal pasangan, belum bisa tidak bicara nih kalau sampai saya suatu saat nggak punya kerjaan kamu gimana, itu harusnya ya. Nah jadi kalau di situ ternyata sudah tidak ada titik temu, ya mungkin berarti kita memang nggak cocok gitu. Nah itu udah bisa diputuskan ketika masih pacaran. Gitu ya. Nah Pastor, kalau saya misalnya nih tiba-tiba mengajukan anulasi, apakah Pastor akan bilang, oh kamu mediasi dulu lah, ngomong lagi sekali lagi atau gimana nih Pastor? Nah makanya kalau ada orang yang mengajukan anulasi itu kita sarankan itu tidak langsung ke tribunal, ke keuskupan. Mengapa? Harus ke pastor paroki dulu, supaya pastor paroki mendengarkan dulu kisah ini semua, tidak hanya satu versi. Kan kita nggak boleh menyimpulkan sesuatu hanya satu versi, misalnya hanya satu dari versi suami atau hanya versi istri. Tapi kita dengarkan dari suami, kita dengarkan dari istri, lalu nanti kalau memungkinkan kita pertemukan. Mengapa sih? Karena ini Pak Steve dan Ibu Suci dan Bapak Paulus ya. Di dalam hukum kita, hukum gereja itu saya ingat ya 1000 kanon 1695 ya. Sampai hafal. Saking banyaknya. Karena banyak terjadi. Dan kami ulang-ulang ini. Jadi kalau terjadi orang datang ke paroki lalu mau anulasi, harus diusahakan mediasi dulu, rekonsiliasi dulu. Karena di situ dalam kanon itu dikatakan kanon 1695 itu harus ada mediasi dulu, harus ada usaha-usaha dulu. Mana tahu dengan usaha-usaha itu, dengan pihak ketiga itu, membuat mereka bisa mempersatukan ikatan perkawinan yang sudah retak. Bisa membangun kembali ikatan perkawinan. Maka kami misalnya di tribunal itu, kami selalu memastikan ya kanon, saya ingat kanon lagi, 1675. Kami harus bisa melihat bahwa
ini tidak mungkin keduanya tidak membangun lagi persekutuan perkawinan. Tidak mungkin. Misalnya alasannya mengapa? Satunya sudah pergi, sudah 10 tahun, nggak tahu kemana, alamatnya nggak tahu, nggak pernah ada informasi. Atau pihak lain sudah nikah lagi, kan nggak mungkin disatukan kembali dalam ikatan perkawinan itu. Maka ini kita pastikan itu ya. Atau jangan-jangan juga sudah ada kasus lain dengan dia, atau misalnya yang pernah kami alami, bukan hanya menikah dengan orang lain, tapi dia pindah agama. Kan sulit kan kita kan? Iya. Karena di agama yang dia anut itu boleh poligami. Ya kan? Susah kita kan. Nah, ini yang perlu. Maka harus langsung ke paroki dulu, berbicara dengan parso paroki, jangan langsung ke tribunal. Itu. Ya itu pasti. Apakah keterlibatan awam juga memungkinkan? Misalnya Pak Paulus sama mendampingi dulu ketika ada masalah, itu bisa ya? Bisa pasti, karena bisa. Justru itu yang dianjurkan oleh Paus kita, Paus Fransiskus di dalam Amoris Laetitia, mengatakan bahwa mestinya di keuskupan dan paroki-paroki itu ada semacam konseling. Konseling bagi pasutri, supaya ya seperti tadi pengalaman Ibu Suci dan Pak Paulus, ketika mengalami masalah lalu ada tempat yang bisa mendengarkan curhatan mereka. Sehingga dengan begitu ada orang lain yang membantu mereka untuk menemukan solusi apa yang baik. Dengan saya itu kadang-kadang ada pasangan suami istri yang berkonsultasi. Memang ya dalam di sela-sela kesibukan saya itu ya, di tribunal atau di ordo, di OSC kami itu ya, saya mengambil waktu kadang-kadang ya dengan umat kita. Karena ada hal yang mesti kita ini menolong mereka juga ketika mereka berhadapan dengan situasi yang sulit. Jadi itu. Jadi tapi perlu itu ada pendamping. Perlu itu. ya. Perlu. Makanya perlu banyak nih. Yang seperti Pak Paulus. Keuskupan udah punya. Udah punya biro konseling kok. Keuskupan sudah. Tapi banyak yang nggak tahu nih. Banyak yang berarti harus lebih di woro-woro. Ya, makanya di bisik ini kita kasih tahu nih. Ya, benar. Bahwa dengan di keuskupan itu punya biro konseling. Itu larinya kemana tuh? Psikolog. Cari siapa? Untuk sementara Ibu Wida kan. Ibu Wida tuh membawahi biro konseling itu. Jadi datang saja ke gedung BSA ya? Iya, pasti ada di situ. Oke. Kalau kontaklah dengan front office sana, cari informasi di sana pasti. Sebetulnya di paroki-paroki juga sudah ada. Sudah ada. Ya, jadi untuk pasangan muda nih, sobat-sobat Komsos yang masih muda, kalau punya masalah itu pasti ada kan? Nggak mungkin lah kita itu hidup berkeluarga nggak punya masalah. Segala masalah itu bisa dibicarakan. Kalau tidak bisa dibicarakan berdua, ya kita mencari pihak ketiga, pastor paroki atau konseling dari keluarga ya. Iya, seperti itu. Terus satu hal juga mungkin yang penting juga buat para pasangan itu untuk mengenal bahasa cinta pasangan. Iya. Itu penting. Kayak gimana sekali. tuh bahasa cinta? Bahasa cinta adanya pasangan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa cinta itu kayak gimana? Ya, karena kadang-kadang dua orang itu bermaksud untuk saling mencintai. Cuma karena dengan bahasa cinta yang berbeda. Contoh, saya tuh bahasa cintanya tuh sentuhan, ya seperti itu. Jadi kalau saya misalkan diberi hadiah oleh Suci itu tidak terlalu gembira. Ke saya itu nggak kena gitu ya. Tapi kalau saya ada masalah, saya dibeginikan saja buat saya itu udah mencukupi. Itu karena bahasa cinta saya sentuhan. Sedangkan bahasa cinta Suci silahkan teman. Quality time. Quality time. Sama yang kedua ada hadiah. Hadiah itu. Dan, jadi tiap orang harus tahu ya pasangan kita itu bahasa cintanya saya siapa, apa, pasangan apa gitu. Celakanya pada waktu kita pacaran kita mahir semua bahasa itu. Iya sih. Iya benar. Mahir semua kita. Hadiah pasti. Iya, ulang tahun kasih hadiah enggak? Kasih hadiah ke istri? Iya, kasih dong. Mau jalan bersama enggak? Iya. Gitu, iya sering nonton, itu kan quality time. Seperti itu ya. Kemudian juga ya hadiah terus sering peluk kan waktu pacaran. Semuanya dilakukan. Nah, tetapi begitu menikah kan kita kembali ke bahasa cinta yang paling kita kuasai. Dan kita menganggap bahwa Suci itu bahasa cinta seperti saya. Dia dengan gini cuk, padahal buat Suci nggak mempan. Buat saya iya. Jadi padahal saya bermaksud untuk mencintai, tapi cinta itu tidak diterima kan. Karena dia Suci tidak merasa dicintai. Tapi kalau dia misalkan saya bantu masak di dapur seperti itu lebih kena. Senang perasaan. Lebih senang seperti daripada misalkan dipeluk itu kurang.
Ya. Nah, ada juga kata-kata begini, kalau baru menikah itu kan kekasih, tapi kalau udah lama menikah itu cuma teman. Kira-kira gimana nih Pak Paulus sama Ibu Suci, bener nggak itu gitu, Bos? Sekarang ini cuma teman aja gitu. Ya mungkin itu ada anggapan seperti itu. Tapi ini yang kami jalani sampai sekarang ya, sehingga tetap bertahan seperti ini. Bahasa kasih saya tadi kan quality time. Nah, dan saya bersyukur punya pasangan seperti Paulus, mau menyediakan 1 hari dalam 1 minggu untuk kami berdua aja gitu. Jadi misalkan waktu sebelum pandemi itu kami Paulus menyediakan hari Kamis. Hari Kamis setelah beres-beres rumah dan sebagainya, sekitar jam 11 kami keluar rumah berdua. Nonton makan dulu, terus nanti nonton, pokoknya seharian berdua gitu. Nah itu itu rutin itu. Rutin, iya. Setiap Kamis. Jadi orang-orang yang dekat dengan kami tahu kalau hari Kamis ini pasti lagi pacaran. Kalau upload foto hari Kamis ya. Oh gitu ya, udah tahu gitu ya. Jadi tetap dipertahankan. Jadi istilahnya menciptakan romansa tetap berdua gitu. Nah ini sangat penting Pak Stevia. Jadi rupa-rupanya cinta itu harus diungkapkan, harus dikomunikasikan, harus dialami. Jadi tidak bisa hanya di dalam hati. Oh saya mencintai dia kok, tapi tidak pernah dengan kata-kata, tidak pernah dengan tindakan. Nah ini, jadi barangkali juga Pak Sutri muda itu ya bisa memikirkan dan mewujudkan hal-hal yang demikian. Jadi jangan mengandaikan, oh dia cinta saya kok. Nggak perlulah saya ngomong kepada dia I love you atau saya cinta padamu, nggak perlulah, saya sudah mencintai dia dalam hati gitu ya. Tapi harus dikomunikasikan. Nah ini penting ya. Menurut saya juga Pastor Postinus pasangan muda sekarang ya memang menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan kami ya. Kami sebagai contoh itu hidup dalam budaya yang pilihannya tidak terlalu banyak. Kalau dulu televisi kan ya TVRI, sekarang mereka dengan media begitu mudah sekali untuk berpindah. Betul. Jadi kalau kadang mungkin kalau ada masalah, kadang-kadang sekali ya sudahlah selesai, karena ada pilihan-pilihan yang lain. Jadi pasangan muda sekarang ya saya harus akui mereka menghadapi permasalahan yang jauh lebih kompleks dibandingkan kami ya. Seperti itu, jadi tantangan buat mereka berat juga. Berarti artinya kalau semakin banyak tantangan, maka mestinya mereka semakin banyak amunisi pertahanan, kan begitu ya? Betul. Bagaimana saya mempersiapkan perkawinan dengan baik gitu ya? Bagaimana saya mencintai pasangan saya dengan luar biasa, dengan sekuat tenaga, kan mestinya kan begitu ya? Karena tantangannya, godaannya kan lebih berat itu banyak berat. Gitu. Jadi barangkali itu. Ya sekarang itu banyak memang ya itu tadi karena alternatifnya sekarang itu banyak. Jadi kita itu terbiasa untuk gampang berpindah. Ketika menemui satu masalah, udah lupain aja, kita pindah aja ke yang lain ya. Demikian juga kan dengan relasi. Ketika kita punya masalah dengan pasangan hidup kita, kita mulai mikir lagi punya mantannya, hubungi lagi mantan gitu loh, berrelasi lagi dengan yang lain gitu ya. Nah itu yang mungkin menyebabkan juga perselingkuhan itu sekarang itu makin semarak gitu loh, seperti itu. Nah, kita sebagai ya orang yang lebih tua itu harus mulai bisa mendampingi ya Pastor yang seperti itu. Nah, kemudian mungkin dari Pak Paulus sama Ibu Suci juga punya harapan apa nih untuk anak-anak muda sekarang ini supaya mereka juga bisa langgeng sampai tua. Ya kita kan punya tema nih, langgeng sampai tua ya. Tapi sebetulnya bukan berarti kalau udah umur 80 boleh berpindah lain hati, kan udah tua katanya. Tapi langgeng sampai tutup mati. Usia ya, tutup usia. Apa ya? Berarti tip. Iya. Tips. Jangan terlalu menuntut pasangan kalau menurut saya sih. Ya, menerima dia apa adanya. Terus yang kedua jangan merasa benar sendiri ya, merasa paling benar. Yang ketiga juga ya kita harus mau berubah. Ya. Yang keempat berkomunitas lah, supaya tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Jadi kalau curhat itu ada jalurnya, ada tempatnya ya. Dan tempatnya bagus. Tempatnya karena bagus. Bukan curhat di sembarang tempat. Misalnya
suatu komunitas yang berbicara tentang keluarga, bagaimana mempertahankan cinta dalam keluarga itu kan. Kalaupun kita curhat di sana, maka kita akan dapat nasihat yang bagus dan saling menguatkan malah ya. Betul. Jadi pada waktu seringkali kami jumpai pada waktu dalam basis seperti itu ya, mereka setelah dalam curhat itu mereka ternyata orang lain juga mengalami hal yang seperti saya. Jadi menguatkan diri. Bagaimana mereka jalan keluarnya itu mereka pelajari dan bisa diterapkan juga. Jadi buat saya itu komunitas itu penting. Dan bagusnya di Katolik itu udah ada jalur-jalurnya gitu pasti loh. Untuk usia pernikahan segini ada komunitasnya gitu. Misalkan 0 sampai 10 ke Keluda, 11 sampai 25 ke Medion. Udah ada jalurnya gitu loh. Bagus banget itu di. Dan ada beberapa komunitas ya seperti Marriage Encounter, MA lalu Priskat ya. Iya, ada CFM, ada CFM apa. itu ya. Bisa bergabung ke sana juga ya, pasutri muda itu ya. Bahkan untuk yang masih lajang pun bujangan banyak tuh komunitasnya. Oke. Iya, seperti itu kami juga bergerak di bidang kaum muda itu di Choice juga seperti itu. Ya bagaimana mereka mempersiapkan gini. Saya merasa bahwa anak muda yang sekarang ikut program itu sebelum menikah tuh akan mendapat keuntungan yang jauh lebih banyak dibandingkan ikut setelah jadi pasutri gitu loh. Ya istilahnya itu setelah babak belur baru menyadari. Tapi kan setelah babak belur baru menyadari. Percuma juga untuk balik lagi nggak bisa. Tapi kalau pada waktu katakan masih pacaran, masih itu ikut komunitas seperti itu sangat-sangat membantu sekali. Dan jangan lupa juga tetap harus tadi menjaga romansa. Oke. Ya. Dan tetap harus romantis lah sama pasangan. Yang menurut saya juga penting adalah coba kalau teman-teman mengalami itu peristiwa dulu setelah pacaran, karena saya juga mengalami momen itu selalu saya ingat. Pada saat saya ngambil keputusan, ini adalah istri saya. Peristiwanya di mana? Pada saat ngambil keputusan seperti itu, diingat-ingat. Karena saya ingat peristiwa itu pada saat saya sakit itu, ya Suci gejala tipes waktu itu. Bagaimana Suci itu menyiapkan waktu itu kami masih pacaran, tapi Suci sudah menyiapkan yang bubur sari seperti itu. Itu buat saya itu momen yang sangat ini loh, ya pasangan saya. Jadi buat teman-teman juga yang coba diingat-ingat momen-momen seperti itu, sehingga pada saat katakanlah relasiku jadi kurang baik, cobalah flashback, ingat kebaikan pasangan. Ingat pada saat kita memutuskan dulu ya, seperti itu. Dan masa-masa romansa juga penting, itu sih. Nah kalau marahan nih, marah besar gitu, siapa dulu yang minta maaf? Tergantung. Banyak loh orang yang gengsi untuk minta maaf, akhirnya relasi jadinya nggak baik gitu. Saya termasuk yang tidak ragu-ragu untuk minta maaf. Saya lebih gengsi kalau mau minta. Gitu. Karena dia orangnya perfeksionis. Orang perfeksionis itu ya kalau bisa jangan kelihatan salah. Jadi ya saya minta maaf aja kalau memang saya salah. Apalagi kalau saya salah saya minta maaf. Jadi kalau memang pada saat itu situasi tidak memungkinkan untuk bicara itu ya kita ya istilahnya berdialog dulu lah. Di dialog pun setelah emosinya agak sedikit turun. Lalu seperti itu baru kita berdialog dan kita mengungkapkan perasaan terdalam kita apa sih. Jadi pada mengungkapkan perasaan terdalam itu saya tidak mengatakan kamu sih gara-gara kamu begitu. Enggak, saya misalkan saya merasa sedih dan saya merasa tidak dihargai pada saat kamu berbicara demikian. Pada saat itu saya, tapi saya merasa sedih. Saya merasa jadi saya merasa tidak dihargai, saya merasa tidak cintai pada saat peristiwa ini. Tapi kan fokusnya ke saya, bukan gara-gara kamu, pasangan, bukan gara-gara kamu saya ini. Jadi begini, ya, gitu. Karena memang kita diajarkan untuk menyatakan perasaan terdalam kita, supaya pasangan juga lebih mengenal kita. Itu sih. Jadi istilahnya I message ya. Ya, I message seperti itu. Nah ini sangat menarik soal mohon maafin atau minta ampun atau memaafkan pasangannya. Karena gereja juga berulang-ulang menegaskan itu ya di dalam ajaran-ajaran kita. Kalau terjadi salah paham atau ada kesalahan di antara suami dan istri, maka mestinya mereka saling memaafkan. Kalau ada pasangan yang duluan meminta maaf, ya pasangannya memberi ruang untuk maaf itu ya. Maka paus kita kemarin itu kan ngomong kan,
kalau suami istri itu hendaklah pertama mohon maaf, itu yang sering keluar. Yang kedua minta tolong, ya, dan yang ketiga terima kasih. Ya, itu 3 kata itu ya. Mohon maaf, ya, tolong saya, apa yang perlu saya perbaiki, apa yang kurang dari saya, lalu terima kasih. Ya, itu. Biasanya disingkatnya tomat. Tolong, maaf, terima kasih. Tomat. Jadi ingat tomat. Tapi bukan ini ya, tomat yang lain. Bukan. Tobat tapi kumat. Iya, tobat kumat lagi ya. Bukan beda. Iya. Ya, jadi segala permasalahan di dalam keluarga itu tidak selalu harus ujungnya anulasi. Ya, kan sekarang itu banyak begitu. Udahlah, nanti anulasi aja. Nah, saya ingin Pastor cerita dikit ya, ada ilustrasi anulasi yang soal sepak bola itu bagus banget. Iya. Pastor bisa coba sampaikan apa itu prinsip anulasi itu gitu. Jadi barangkali ini yang kurang dipahami oleh umat kita, seolah-olah bahwa orang yang sudah cerai sipil maka bisa anulasi, belum tentu. Ya, karena seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwa anulasi itu adalah pembatalan perkawinan yang sejak semula memang tidak sah, atau ada masalah, atau ada kasus. Maka saya kasih ilustrasi itu, main bola itu, karena saya kan suka nonton bola tuh, atau juga saya juga suka bola itu ya, frater itu ya, saya suka bola. Nah, misalnya seperti begini, ada striker itu ya, membawa bola, dia itu sebenarnya udah offside, udah disiprit, atau hakim garis sudah kasih bendera itu ya, bahwa ini offside, tapi dia tetap aja menggolkan. Itu kan begitu ya. Kenyataannya gol kan begitu, dia masuk gawang. Tetapi dianulir oleh wasit itu ya. Wasit itu adalah hakim tribunal. Maka perkawinan juga yang sejak semula, sebelum perkawinan itu ada masalah, ada offside-nya, dianulir oleh hakim. Tapi begini, kalau seandainya pun perkawinan itu tidak sah sejak semula, maka solusinya bukan sebenarnya anulasi, tapi solusinya adalah disahkan dong. Nah, itu baru kalau tidak mungkin disahkan, diperbaiki, yaitu berlaku kanun tadi 1675. Tidak mungkin dipersatukan kembali mereka ini, sulit. Mengapa? Yang lainnya udah pindah agama, udah menikah lagi ya, sulit sekali itu ya, baru. Tapi kalau tidak ada dasar itu, kita juga tolak biasanya pasti. Ya, kita tolak anulasi. Jadi, itu. Kalaupun misalnya ada KDRT gitu dan kemudian keluarga ini masih bisa diselamatkan, itu adalah jalan yang terbaik gitu ya. Kan dipisahkan gitu. Ya, begitulah memang lika-liku perkawinan Katolik ya. Tapi menurut kami sih ini paling asik gitu dibandingkan yang ini boleh cerai, ini boleh punya suami 3, 10 gitu kan. Iya. Mungkin ada sedikit closing statement dari Pastor? Ya, Pak Paulus dan Ibu Suci dan Pak Steve itu saya mengutip anjuran apostolik dari Paus Yohanes Paulus II, Familiaris Consortio nomor 84. Ini sangat menarik. Ini sangat berguna juga untuk pasangan suami istri ya dalam gereja kita ya. Beliau mengatakan begini. Namun gereja meneguhkan praksisnya yang berdasarkan kitab suci untuk tidak memperkenankan orang yang bercerai dan menikah lagi menerima komuni ekaristi. Mereka tidak dapat diperkenankan karena status dan keadaan hidup mereka yang objektif bertentangan dengan persatuan kasih antara Kristus dan gereja yang dipertandakan dan diwujudkan oleh ekaristi. Selain itu, ada alasan pastoral lain yang khusus. Bila mereka ini diperkenankan menerima komuni, kaum beriman akan disesatkan dan bingung sehubungan dengan ajaran gereja tentang ikatan perkawinan yang tak terputuskan. Memang di awal nomor ini, Familiaris Consortio nomor 84, di awal-awal itu, Yohanes Paulus II yang sudah menjadi santo, ya, paus kita yang dulu itu ya, mengatakan bahwa baiknya para uskup dan para gembala gereja, para pastor, mengusahakan supaya mereka yang melakukan cerai sipil dan menikah lagi ini, mereka dibantu membereskan perkawinannya sehingga mereka kembali ke gereja dan
memiliki hak dan kewajiban seperti umat Kristiani yang lain. Jadi itu yang sangat penting, Pak Steve dan Ibu Suci, Bapak Paulus. Ya. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih ya. Terima kasih yang sudah datang ke sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menginspirasi juga kepada sobat-sobat keluarga muda terutama, agar tetap bertahan, karena segala sesuatu pun bisa bertahan kalau dikomunikasikan dengan baik. Amin. Terima kasih juga Pastor Posinus yang Pasti. sudah mencerahkan kami semua. Terima kasih. Sobat Komsel, sampai di sini dulu program Bisik kali ini. Kita akan berjumpa kembali dengan program Bisik selanjutnya. Salam. Terima kasih Bu Suci, Paulus. Sama-sama.